Beberapa waktu lalu, Komisi 13 DPR RI melakukan sidak ke rumah tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat, pasca 7 tahanan dan narapidana kasus narkoba kabur dari rutan. Dalam sidak tersebut, Komisi 13 DPR RI menemukan banyak kejanggalan, mulai dari CCTV yang tidak berfungsi, penggabungan 3 tahanan titipan dan 4 narapidana dalam satu sel, hingga cuti kepala rutan yang bertepatan dengan kaburnya para tahanan. Kasus kaburnya gembong narkoba harus jadi alarm peringatan bagi pemerintahan baru Prabowo Gibran yang mencita-citakan reformasi hukum dan penguatan pemberantasan narkoba. Pasalnya, salah satu dari ke-7 tahanan tersebut merupakan Murtala Ilyas, gembong narkoba jaringan internasional. Bolak-balik masuk jeruji tak membuatnya jera. Murtala bahkan pernah dijerat menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atas aset dengan nilai fantastis yang dimilikinya dari penjualan narkoba yang mencapai 142 miliar rupiah. Sementara itu, 6 tahanan lainnya adalah Mary Januar bin Zainal Abidin, Maulana bin Sulaiman, Wahyudin bin Tamrin, Anas Al-Karim bin Rusli, Agus Salim bin Nurdin, dan Jamaluddin bin Ibrahim. Tahanan dan narapidana tersebut kabur di tengah pergantian shift jaga sipir pada dini hari Selasa 12 November lalu. Ketujuhnya menjebol trali besi kamar tahanan dan melarikan diri melalui gorong-gorong. Takkan mungkin, itu besinya itu besi ulir, bukan besi biasa. Kalau dikerjakan itu digergaji ya terdengar di kiri kanan. Sudah itu masalah CCTV mati. Jadi kecurigaan itu penuh terhadap persoalan ini. Apalagi yang di dalam itu yang keluar itu adalah gembong narkoba antar provinsi dan antar negara, Malaysia, Singapura, Thailand. Ini harusnya kita perketat SOP-nya. Kenapa toh disamakan dengan napi dan tahanan yang belum lagi diputuskan pengadilan yang 3 orang ini? Sudah seharusnya penyalahgunaan narkoba dipandang sebagai musuh negara karena dampaknya bisa merusak generasi bangsa. Karenanya, Komisi 13 akan segera membentuk panja pemasyarakatan. Kaburnya Murtala CS harus jadi titik balik untuk mengurai semeraut persoalan pemasyarakatan, bukan hanya di rutan Salemba, melainkan juga di seluruh rutan dan lapas di tanah air. Yang kemudian kita tadi meminta CCTV selama seminggu, bahkan rekam jejak kapan mereka mulai satu sel ini yang 7 orang. Nah, tapi ini menjadi materi yang akan kita dalami di dalam panja. Yang piket juga sama, siapa yang piket hari itu dan yang piket seminggu sebelum. Karutannya nanti kita minta alasan cutinya apa, kapan mengajukan cutinya. Memburu gembong narkoba yang kabur harus diimbangi dengan upaya pemberantasan peredaran barang haram tersebut karena narkoba merupakan musuh bersama. Pemerintah tak boleh hanya memberi solusi-solusi yang bersifat sementara. Solusi pemerintah harus mengakar. Gembong dan sindikat narkoba harus ditumpas sampai ke akar-akar. Di Karangintan itu tembok yang tinggi, jarak antara lampu merah ke situ tuh ongkos tertinggi dalam pembiayaan tiket membawa barang. Lempar antara tembok ke tembok sesama mereka, pasti ada permainan-permainan bersama aparat, pasti itu ada. Maka itu kita atasi. Narkoba musuh bersama, titik. Dugaan keterlibatan sipir, aparat penegak hukum, hingga pihak-pihak lainnya harus diusut tuntas. Karena siapapun yang terlibat mesti ditumpas. Aktor intelektual harus segera diungkap. Karena generasi muda tak boleh jadi korban. Di seluruh jajaran Polres, karena mereka para sindikat bandar ini kerjasama dengan saya tahu mereka menggunakan anggota-anggota dalam hal pengamanan jaringan bisnis haram ini. Dan saya kira perlu ditertibkan agen propam, jangan sampai mereka mendapatkan upeti setiap bulan, kemudian bisnis haram ini yang merusak generasi muda kita dan mengancam kedaulatan bangsa kita. Dan ini adalah kejahatan transnasional. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan.